berhenti di tengah-tengah perlintasan rel kereta. Lalu tuturnya lagi, ini yang menyebabkan kerugian fasilitas, materi, korban jiwa, dan lain sebagainya yang merugikan. Kecelakaan kereta api besar yang terjadi di stasiun Bekasi Timur. Dan ini adalah kecelakaan kereta api terbesar tahun ini dan memakan banyak korban. Ada korban yang masih ada di rumah sakit dan juga korban yang tidak selamat. Kabar duka ini membuat banyak warganet dan juga kita selaku masyarakat yang mendengar ikut prihatin dan juga ikut berbelasungkawa atas kejadian kali ini. Tapi guys, kalian tahu gak sih apa alasan terjadinya kecelakaan hebat ini? Kecelakaan kereta antara Argo Bromo Anggrek dan juga kereta komuter lain terjadi di stasiun Bekasi Timur dan berlangsung pada hari Senin 27 April 2020. Menurut informasi dari laman Kementerian Perhubungan, KRL relasi Bekasi yang bertabrakan dengan mobil perlintasan sebidang JPL 85. Akibat kejadian itu, KRL harus dievakuasi dan ditetapkan sebagai perjalanan luar biasa dengan kode 5180 dan berhenti berdinas dan harus berjalan di luar dari jadwal reguler biasanya. Akibatnya, petugas memberhentikan satu kereta api lain dan semua berawal dari sini juga. Petugas kereta api memberhentikan satu rangkaian KRL dengan kode PLB 5568 ini dengan tidak jadwal seperti biasanya yang mengarah ke Cikarang di peron Bekasi Timur. Namun kereta Argo Bromo Anggrek relasi Jakarta-Surabaya tidak sempat untuk berhenti sepenuhnya karena biasanya kereta untuk berhenti itu harus dari kecepatan tertentu dan jarak tertentu. Jadi tidak bisa mendadak detik itu berhenti seperti mobil atau motor yang biasa bisa dalam per detik. Lalu kereta ini tertabrak dengan kereta lainnya yaitu kereta api PLB 5568 yang sedang berhenti. Menurut keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, ada dua peristiwa yang sebenarnya terjadi di kecelakaan kali ini. Adanya taksi online yang melintas di kereta api di perlintasan sebidang Jalan Ampera Bekasi itu. Dan katanya taksi online itu berhenti karena mobilnya itu rusak atau ada yang tidak berfungsi dan berhenti di tengah-tengah perlintasan rel kereta. Lalu tuturnya lagi, ini yang menyebabkan kerugian fasilitas, materi, korban jiwa, dan lain sebagainya yang merugikan banyak pihak. Sampai saat ini ada 22 saksi yang masih polisi mintai keterangan agar bisa tahu apakah yang sebenarnya terjadi dalam kecelakaan kali ini. Sampai saat ini polisi mengatakan ada sekitar 16 korban jiwa yang telah berpulang dan tidak bisa selamat. Data ini polisi kumpulkan per hari Rabu siang, per Rabu tanggal 29 April 2026, dan saat ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Jadi total korban yang udah polisi temukan sekitar 106 orang, 90 orang luka-luka dan saat ini sedang mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Dan kita berdoa semoga semua lekas membaik dengan cepat dan seluruh korban bisa melakukan aktivitasnya kembali dan juga tidak akan ada lagi kecelakaan hebat beruntun seperti ini. Lalu setelah adanya kecelakaan ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menegaskan bahwa dia meminta bahwa wanita saat naik kereta api itu jangan berada di depan atau belakang kereta, tapi lebih dianjurkan di tengah-tengah kereta. Arifah Fauzi selaku menteri ini menegaskan agar perempuan bisa lebih aman dan juga untuk meningkatkan keselamatan penumpang wanita. Karena sebelumnya untuk biasanya penumpang wanita itu memang diarahkan untuk diam di posisi depan dan juga belakang. Tetapi banyak juga warganet yang gak setuju, apalagi dari sisi kaum lelaki. Kalau bisa yang perempuan jangan di depan dan belakang. Jadi kalau bisa di posisi di tengah, jadi di posisi. Keselamatan juga untuk semua nyawa, tidak bisa untuk di
dianak emaskan satu pihak. Menurut kalian gimana? Apa kalian setuju dengan pernyataan menteri ini? Atau kalian gak setuju nih? Bisa komen di bawah ya. Apa memang sebaiknya memang perempuan di tengah kereta api, atau ada solusi lain? Bisa komen juga di bawah ya. Karena walaupun wanita atau laki, banyak pihak yang gak mau jadi korban saat ada kecelakaan seperti ini lagi terjadi. Dan kita berharap tidak akan ada lagi kecelakaan besar yang seperti ini terjadi saat menaiki kereta api. Setelah adanya pengusulan tersebut, diresponlah oleh pihak kereta api sendiri bahwa mereka enggak mengutamakan gender manapun, semua sama, dan keselamatan itu untuk seluruh penumpang, tidak hanya untuk kaum wanita tapi untuk kaum lelaki juga. Jadi tidak ada keistimewaan satu pihak manapun. Lalu banyak kritik dari warganet yang menyatakan bahwa pernyataan dari menteri ini harus ditelaah ulang dan juga dipikirkan matang-matang oleh pemerintah. Jadi sebenarnya fungsi wanita selalu ada di gerbong depan dan belakang saja ini untuk mengurangi resiko pelecehan seksual yang biasa terjadi di kereta, seperti adanya lelaki yang mesum atau yang melakukan hal yang tidak pantas kepada wanita, yang banyak banget pelapor yang telah menjadi korban atas kejadian tersebut. Jadi untuk meminimalisir kejadian ini, sebaiknya kaum wanita saat memasuki rel kereta api tetap ada di posisi seperti biasanya. Ini adalah kritik dari warganet sendiri. Wow, menurut kalian gimana nih? Ini masih panas ya, perdebatan yang masih panas. Dan apa sih solusi terbaik? Kalau kalian punya solusi, bisa banget untuk ketik di kolom komentar ya. Nah, itu adalah berita terkini yang terjadi. Kalau misalnya kalian suka banget dengan berita-berita terkini lainnya, bisa banget kalian request sesuatu di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan konten kayak gini, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel aku dan juga follow Instagram dan TikTok aku di bawah ini. Dan juga kalau misalnya kalian pengen request sesuatu, bisa banget kalian tulis di kolom komentar. See you next time, bye bye.